Hai Kop Indonesia. Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Karma Gary Neville dulu tertawakan Anfield, kini sedih lihat Old Trafford. Gary Neville menekankan bahwa kemunduran Manchester United bukan cuma di aspek lapangan, ia juga menyoroti soal infrastruktur klub. Manchester United menyentuh titik terendah barunya di awal musim ini. Mengawali dengan 2 kekalahan dari Brighton and Hove Albion dan Brentford, Setan Merah kini terjerembab di dasar klasemen. Akhir pekan ini ujian lain datang dalam wujud Liverpool, lawan dengan sejarah rivalitas yang panjang. Kedua tim ini layak disebut bertukar nasib, dengan Liverpool kini konsisten mengejar titel sementara dominasi MU praktis berhenti sejak ditinggalkan Sir Alex Ferguson pada 2013. Tapi ketertinggalan MU bukan cuma ada di aspek permainan saja. Mantan kapten MU Gary Neville menyoroti bagaimana Liverpool kini menyalip dengan investasi besar di infrastruktur seperti tempat latihan dan stadion. Padahal dahulu di era dominasi MU, Neville ingat betul bagaimana ia menertawakan Anfield yang ketinggalan zaman. Sekarang ia melihat Old Trafford sebagai salah satu simbol busuknya manajemen yang sekarang. Saya dulu biasa menertawakan Anfield saat ke sana dan membandingkannya dengan Old Trafford. Saya saat itu selalu berpikir, mereka nggak akan pernah bisa mengejar, mereka ketinggalan terlalu jauh. Ujarnya di siniar The Diary of a CEO seperti dilansir Liverpool Echo. Sekarang mereka membangun tribun kedua di belakang gawang, tempat para supporter tandang. Tribun utamanya sekarang menjulang. Anfield akan jadi stadion yang lebih modern ketimbang Manchester United dan Old Trafford dalam 12 bulan. Liverpool tak berniat untuk melepas Naby Keita. Belum diturunkan oleh pelatih Liverpool, Jurgen Klopp di kompetisi Liga Inggris 2022-2023 dan kontraknya tinggal menyisakan 1 tahun lagi, menjadikan Naby Keita terus-menerus dirumorkan bakal tinggalkan Anfield Stadium. Keita yang juga mulai kalah saing untuk mengisi lini tengah dengan pemain-pemain seperti Curtis Jones, James Milner, Harvey Elliott sampai Fabinho telah semakin mempertegas apabila kemungkinan pemain Mali dalam angkatan kaki dari Merseyside terbuka lebar. Meski masa depannya terbilang belum jelas dan dirinya nampak kecewa dengan minimnya kesempatan bermain, Goal justru melaporkan jika klub ternyata tidak punya niatan untuk melepas Keita di jendela transfer musim panas 2022 ini setelah dirinya masih masuk ke dalam rencana tim. The Reds yang sedang mengalami badai cedera setelah Thiago dan Alex Oxlade-Chamberlain masih masuk ke ruang perawatan, nampaknya juga jadi faktor utama mengapa klub mau mempertahankan Keita. Bahkan kabarnya Liverpool juga mempunyai niat untuk melakukan pembicaraan kepada gelandang berusia 27 tahun itu terkait perpanjangan kontrak agar mengantisipasi kehilangannya secara bebas transfer. Liverpool tidak mampu kehilangan gelandang lain terutama secara permanen, mengingat krisis cedera yang saat ini terjadi di Anfield. Bahkan sebelum pembicaraan tentang keresahan di pihak Keita terungkap, ada desas-desus bahwa The Reds bisa masuk ke pasar transfer untuk mencari gelandang baru. Takut Man United dibantai Liverpool lagi, Erik ten Hag didesak ubah taktik bermainnya. Manchester United memiliki trauma terburuk melawan Liverpool di musim lalu, di mana mereka kalah dengan skor agregat 9-0 melawan pasukan Jurgen Klopp di Premier League, dan untuk itu sekarang manajer Erik ten Hag didesak untuk mengubah taktiknya, setidaknya untuk 2 pertandingan ke depan seperti yang diberitakan Manchester Evening News. Blue Devils memiliki awal musim terburuk di Premier League saat mereka menelan 2 kekalahan berturut-turut melawan Brighton 1-2 dan Brentford 4-0 untuk membuat mereka mengakhiri pekan di dasar klasemen pertama kalinya sejak Agustus 1992 silam. Mimpi buruk bisa berlanjut dengan lebih buruk karena sekarang Manchester United akan dihadapkan dengan jadwal pertandingan melawan musuh bebuyutan Liverpool yang membantai mereka dengan skor 0-5 di Old Trafford saat masih dilatih oleh Gunnar Solskjaer dan kemudian menyerah 4-0 di Anfield di bawah asuhan Ralf Rangnick. Manajer Erik ten Hag telah didatangkan sebagai bos baru dari Ajax Amsterdam dan tentu saja dia datang dengan ide sepak bola yang jelas, memainkan taktik penguasaan bola ofensif sebagaimana yang dia terapkan dengan sukses di timnya sebelumnya. Manchester United bagaimanapun tampak tidak siap untuk melaksanakan instruksi manajer baru mereka pada tahap ini. Dan dengan mereka sekarang akan menghadapi Liverpool, beberapa pemain mendesak taktisi Belanda untuk mengambil pendekatan yang lebih pragmatis melawan tim Jurgen Klopp seperti yang diberitakan Manchester Evening News. Liverpool harus ubah kebijakan transfer sebab dilanda badai cedera. Liverpool harus mengubah kebijakan transfer jika ingin bangkit dari keterpurukan karena badai cedera.
Hal tersebut disampaikan oleh jurnalis Liverpool Echo, Paul Gortz, usai melihat The Reds tampil melempem di 2 pekan awal Liga Inggris. Performa Liverpool sejauh musim 2022-2023 bergulir boleh dibilang kurang apik. Dalam 2 pertandingan pembuka Liga Inggris, armada Jurgen Klopp membukukan 2 kali hasil imbang kala melawan Fulham 2-2 dan Crystal Palace 1-1. Hal tersebut membuat The Reds kini harus menduduki peringkat 12 dengan raihan 2 poin saja. Kebobrokan performa Liverpool tentunya tak terlepas dari banyaknya penggawa yang menderita cedera. Paul Gortz mengutarakan bahwa kebijakan transfer klub harus benar-benar diubah jika ingin bangkit. 2 hasil minor dalam laga pembuka di Liga Inggris menjadi salah satu bukti nyata perihal pentingnya perubahan dalam perekrutan. Liverpool terlena dengan stabilitas dan keengganan mereka untuk panik dalam hal perekrutan. Namun berdasarkan bukti ini, sesuatu perlu dilakukan untuk memperbaiki permainan. Krisis cedera membuat The Reds tampil buruk di 2 laga terakhir, tulis Gross. Tim yang bermarkas di Anfield itu sejauh ini tidak diperkuat oleh Diogo Jota, Curtis Jones, Thiago Alcantara, Ibrahima Konate, dan Alex Oxlade-Chamberlain karena menderita cedera. Itu bisa dikatakan sebagai kerugian yang cukup signifikan. Jurgen Klopp bersikap optimis dan merasa tidak ada yang perlu diubah dari sisi skuad. Ia begitu percaya bahwa semua keterpurukan bisa diatasi dengan hanya menunggu waktu saja agar para pemain bisa kembali bersinar. Hai Kop Indonesia. Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box.